Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Nama gue Rio dari Hayal 18. Pada kesempatan ini gue akan ngobrol-ngobrol bareng teman-teman gue. Di sini ada Jenny K, ada Patricia, ada Kak Gi sama Kak Raffi. Hari ini kita bakal ngobrol tentang negosiasi, terutama studi kasusnya kita itu perang saudara di Suriah. Kak Gi, eh, setahu gue kan lu expert ya di Suriah ya. Boleh cerita dikit gak tentang apa yang menjadi pemicu utama perang saudara di Suriah? Perang Saudara Suriah ini bermulai di 15 Maret 2011. Dan perang saudara ini itu dipicu oleh demonstrasi yang ingin mengganti kursi pemerintahan Suriah. Hal tersebut dikarenakan keluarga besar Presiden Bashar al-Assad sudah memegang kursi pemerintahan sejak tahun 1971. Dan pada awalnya, orang-orang yang tidak suka dengan pemerintahan Assad hanya melakukan demonstrasi selama berbulan-bulan seperti demonstrasi pada umumnya. Tapi karena respon dari pemerintah Suriah yang justru negatif dan melawan para demonstran menggunakan senjata, sehingga hal tersebut membuat pemberontakan di kubu demonstran. Maka sejak saat itu terjadilah peperangan bersenjata antara pemerintah dan para pemberontak. Nah, tapi setahu gue tuh banyak banget negara yang intervensi ya, mulai dari kalau nggak salah Rusia, habis itu ada US dan negara-negara lainnya. Nah, itu kenapa sih banyak negara yang intervensi dalam konflik ini? Sebenarnya dalam konflik perang saudara ini, kenapa banyak negara yang intervensi? Karena ada kepentingan negara yang ikut campur, seperti Amerika yang ingin membasmi ISIS, sehingga Amerika memberikan bantuan senjata kepada Syrian Democratic Force. Tindakan tersebut dilakukan Amerika Serikat itu juga sebagai tanggapan atas penyerangan pemerintah Suriah terhadap masyarakat sipilnya Suriah menggunakan senjata kimia. Kemudian ada juga saat itu Rusia yang merasa bahwa mereka dapat menciptakan pemerintahan yang ketat dengan melawan para pejuang Islam radikal di Suriah. Kemudian ada juga Iran. Iran juga memberikan dukungan terhadap pemerintah Suriah dikarenakan pertemanan yang sudah dijalin. Ditambah lagi, Iran dan Suriah memiliki persamaan perspektif saat melihat permasalahan regional, sehingga hubungannya lebih erat. Dan Iran dan Suriah juga bergabung pada poros pertahanan Palestina melawan Israel. Kemudian ada Turki. Turki ini ingin melakukan operasi militer terhadap kaum Kurdi di Suriah. Nah, saat terjadinya perang saudara di Suriah, Turki itu pada awalnya hanya mengecam Suriah menggunakan cara-cara diplomasi akibat dari tindakan pemerintah Suriah itu. Tetapi karena peperangan tersebut berada di dekat wilayah Turki, sehingga hal tersebut berubah. Yang tadinya menggunakan cara demokrasi, sekarang menggunakan intervensi militer. Karena Turki merasa mereka harus melakukan self-defense. Yang diharapkan Turki itu adalah menciptakan zona nyaman di sekitar 20 mil antara wilayah Turki dan Suriah. Seperti itu. Kalau misalnya kita ngelihat nih perannya organisasi internasional seperti NATO, kira-kira gimana sih perannya mereka sama tanggapannya terhadap aksi pemerintah Suriah ini? Oke, jadi kan dalam peperangan tersebut itu udah puluhan orang kan yang jadi, puluhan juta orang yang jadi korban jiwa gitu loh. Terus ada yang ditangkap juga, ada yang dipenjara juga, masyarakat sipilnya, bahkan pemerintah Suriah ini itu menggunakan senjata kimia untuk melawan pemberontak. Tapi kan namanya senjata kimia dampaknya bukan cuma ke para pemberontakan. Dampaknya juga dirasakan oleh para masyarakat sipil. Nah, akibat dari tindakan yang tidak manusiawi oleh pemerintah Suriah tersebut, maka organisasi internasional seperti NATO itu menuntut pemerintah Suriah atas pelanggaran HAM yang telah dilakukan. Dan NATO itu juga merasa bahwa penggunaan senjata kimia tersebut adalah ancaman keamanan internasional. Sehingga NATO ya memberi teguran tegaslah terhadap pemerintah Suriah. Dan efeknya juga 5 juta penduduk sipil Suriah jadi harus diungsikan karena berbahaya kan efek dari senjata kimianya tersebut. Nah, dan kalau dilihat lagi ya, konflik perang saudara Suriah ini ya sebenarnya ada konflik internal yang kebetulan mendapatkan intervensi dari berbagai negara yang memiliki kepentingan masing-masing. Dan hal tersebutlah
yang membuat konflik ini terkesan lama dan nggak selesai-selesai. Gitu ceritanya. Oke, itu jadi teman-teman secara singkat ya, background konflik di Suriah ini. Nah, kalau misalnya secara konflik ya, berdasarkan yang tadi Kagi ceritain tuh, secara teori, kita tuh sebenarnya awalnya itu bisa melihat bahwa konflik di Suriah itu merupakan konflik asimetrik vertikal pada awalnya, terutama ya asimetri ya gara-gara antara pemerintah dengan masyarakatnya, dengan gap resource yang cukup besar ya, yaitu masyarakat Syria pro demokrasi dan rezim Bashar al-Assad. Nah, habis itu secara tipologi konflik ini yang terjadi karena perbedaan value seperti tadi yang udah disebutkan, perbedaan antara yang para pro demokrasi, Syria pro demokrasi dan rezim Bashar al-Assad yang masih ingin mempertahankan kekuasaan yang otoriter. Nah, habis itu kita juga bisa melihat kalau misalnya yang menyebabkan konflik ini terjadi dari pendekatan PIN, atau yaitu PIN ya, yang seperti yang kita tahu PIN itu artinya ada position, interest, dan needs, yang akhirnya itu kan seperti tadi sudah disebutkan, rezim otoriter menyerang masyarakatnya sendiri, dan ini sendiri juga bisa dijelaskan berdasarkan teori PSG atau Protective Social Conflict. Nah, sekarang selanjutnya pada kesempatan ini kita tuh membahas negosiasinya. Seperti yang kita tahu tuh, kalau misalnya kita cari di Google gitu ya, proses negosiasi ini yang terjadi sudah berlangsung cukup lama, dimulai tahun 2012, dan cukup banyak ya negosiasinya yang terjadi. Nah, ini sekarang gue pengen nanya ke Raffi. Raffi, menurut lu, secara prinsip atau teori, negosiasi itu harus mencakup apa aja sih, terutama terkait dengan kasus ini? Nah ini sih Ben, jadi mungkin kayak gue sharing dikit aja kali ya tentang negosiasi berdasarkan teori atau konsepnya itu sendiri. Jadi mungkin mulai dari definisi biar kita punya kesetaraan pemahaman. Negosiasi itu kan merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan di antara pemangku kepentingan yang memiliki tujuan yang berbeda. Nah, tadi udah jelasin juga sama Agi, terus udah dipaparin juga sama lo tentang masalah value, masalah interest, dan lain-lain, itu didiskusikan melalui negosiasi. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah ukurannya apa untuk mengukur dan melihat negosiasi itu. Yang berdasarkan bukunya dari Getting to Yes, Negotiation an Agreement Without Giving In, oleh Bruce Patton, itu ngejelasin kalau misalnya ada 3 poin nih. Yang pertama itu kemampuan dalam memproduksi suatu kesepakatan antar aktor. Nah, jadi dalam proses negosiasi itu harus ada output, di mana output tersebut itu harus bersifat objektif atau dapat diukur, setidaknya dalam bentuk bisa MOU, agreement, dan lain-lain. Dalam prosesnya, itu harus dilakukan secara efisien. Ya, tentunya agar dalam proses negosiasi itu pengaruh atau dampak-dampak seperti korban jiwa yang berjatuhan, terus pengeluaran ekonomi itu bisa diminimalisir oleh kedua pihak. Dan yang terakhir itu dilakukan tanpa merugikan pihak yang sedang bernegosiasi. Jadi ketika lu sama gue itu udah duduk satu meja untuk bernegosiasi, itu setidaknya pembicaraan yang terjadi itu nggak boleh ngerugiin kita berdua gitu, nggak boleh ngerugiin dari batasan wilayah teritorial atau ngerugiin dari sovereignty kedaulatan. Nah, hal-hal tersebut yang harus di-prevent dalam proses negosiasi. Nah, itu merupakan ukurannya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang pelaksanaan dari negosiasi, itu Bruce Patton ngomongin kalau misalnya ada 4 poin yang bisa digarisbawahi
yaitu pertama, separasi negosiator terhadap permasalahan yang dibahas. Jadi lo sama gue tuh harus dibedain dalam konflik itu. Kita harus dilihat sebagai individu yang masuk ke poin kedua. Poin kedua itu adalah negosiasi yang dilakukan berdasarkan fokus tujuan masing-masing kepentingan dan bukan berdasarkan pemetaan posisi awal negosiator. Nah, di sini harus dilihat kalau misalnya fokus dari lo dan gue dalam proses negosiasi itu adalah bukan posisi awal lo dan gue, jadi lebih fokus kepada konflik yang dialami apa dan apa saja pemetaan dari konflik tersebut. Nah, berdasarkan pemetaan tersebut, kita masuk ke poin ketiga di mana itu masuk dalam proses diskusi, di mana negosiator perlu mengidentifikasi kemungkinan opsi yang dapat diambil sebelum mengambil suatu keputusan. Pro and cons-nya apa? Proyeksi ke depannya apa? Aspek-aspek yang terpengaruh apa? Itu hal-hal yang harus dipikirin ketika masuk ke dalam poin ketiga. Dan yang terakhir adalah hasil akhir negosiasi yang harus dapat diukur. Jadi, dalam proses output-nya, negosiasi itu harus bersifat objektif. Ada lini masanya, ada kriteria dari pihak lu dan pihak gua apa aja dalam proses negosiasi dan output-nya. Mungkin itu sih yang bisa gua share dari negosiasi berdasarkan konsep ya. Oke, next. Mungkin kita langsung ngelihat secara langsung ya, analisisnya secara di lapangannya gimana. Nah, jadi jadi negosiasi ya, dalam studi kasus perang saudara Suriah ini harus seperti apa sih? Jadi di sini proses negosiasinya kita harus lihat permasalahan substansialnya. Sebenarnya kan intinya itu adalah ketidakpuasan terhadap rezim pemerintahannya Assad, dan Assad yang merasa bahwa Suriah itu terancam gitu dengan paham-paham Islam yang radikal dan juga westernisasi gitu. Nah, kalau kepentingan berdasarkan relasi itu jauh berbeda. Contohnya aja kan di sini kita bisa lihat yang terlibat dalam konflik ini tuh banyak banget. Nah, jadi kita coba deh lihat dari rezimnya Assad sendiri. Tindakan dia itu kan sebenarnya lebih berorientasi pada kepentingan Rusia, kepentingan relasi dia dengan Rusia. Karena Rusia ini sendiri big player dalam politik internasional, dan dia sendiri, si Assad ini, sumber daya dia itu semakin menipis dengan konflik. Oleh karena itu, ketergantungan dia dengan Rusia yang menjadi donor utamanya itu sangat-sangat erat gitu. Jadi di sini dia pun terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan Rusia, karena dia sangat bergantung secara militer dan secara ekonomi. Begitu sih, Yo. Cuman kalau misalnya terkait fokus kepentingannya gimana, setiap pihaknya kayak gimana, nah itu mungkin Jenika lebih tahu. Gimana Jen? Kalau menurut lu kepentingan substansial dan relasi itu udah dibahas kan? Kepentingan untuk masing-masing pihak tuh seperti apa sih? Nah, kalau kita ngelihat dalam proses negosiasi melalui Astana Peace Process ini, kita bisa lihat kalau misalnya kepentingan dari masyarakat Suriah pro-demokrat atau kelompok oposisi ini, mereka itu menginginkan adanya pergantian pemerintahan dan perubahan rezim al-Assad. Terus ada juga kepentingan utama mereka, yaitu sebagai masyarakat suatu negara, di mana mereka membutuhkan kebutuhan dasar yang berupa keamanan, terus juga terhindar dari segala macam bentuk ancaman. Hal ini dikarenakan tindakan pemerintah al-Assad itu telah melanggar hak asasi manusia kan. Nah, berbeda halnya dengan kepentingan dari pemerintah Suriahnya sendiri, di mana mereka itu tidak menginginkan adanya pergeseran dan perubahan rezim pemerintahan, dan mereka berupaya dengan gigih untuk mempertahankan kekuasaannya, walaupun pada akhirnya mereka harus menggunakan kekerasan. Selain itu, ada pihak lain juga yang ikut intervensi dan memiliki kepentingan dalam perang saudara Suriah ini, seperti Amerika yang tadi udah disebutin sama Kak Agi. Amerika itu ingin membasmi ISIS, terus juga Turki yang ingin melakukan operasi militer terhadap kaum Kurdi di Suriah. Oke, selanjutnya itu ada proses negosiasi. Nah, Pet, proses negosiasi yang berjalan tuh ada apa aja sih, Pet? Di sini kita ambil mungkin dari tahun 2015 aja kali ya, karena kan setelah kita semua juga udah pelajarin gitu, ternyata dari 2015 ini yang paling signifikan. Nah, sebelum 2015 sendiri, sebenarnya banyak usaha-usaha untuk gencatan senjata, negosiasi, tapi semuanya tuh gagal. Oleh karena itu kita bisa bilang di masa-masa ini, konfliknya tuh belum cukup matang gitu untuk adanya proses perdamaian.
Jadi di sini mungkin kita bahas mulai dari Vienna Peace Talks kali ya, pada Oktober 2015. Di mana di sini 20 negara di PBB itu membentuk yang namanya International Syria Support Group atau ISSG, dan mereka tuh membuat kesepakatan bahwa perlu banget nih pihaknya rezim Assad dan persatuan kelompok oposisi itu harus diketemuin, dan mereka harus negosiasi di bawah pengawasan oleh PBB. Nah, berdasar dari situ, kemudian adalah nih Riyadh Opposition Conference di Desember 2015, di mana di sini tuh kelompok-kelompok oposisi yang terlibat dalam konflik ini tuh kan banyak ya. Nah, gimana caranya sih mereka bisa negosiasi satu meja gitu loh bareng pemerintahan Suriah gitu kan, kayaknya kok nggak bisa gitu. Nah, akhirnya di sini mereka ini membentuk yang namanya High Negotiations Committee, di mana 34 individu dan kelompok oposisi yang besar nih dari Suriah, mereka tuh mengidentifikasi 15 individu yang akan menjadi delegasi mereka sebagai negosiator dalam permasalahan ini. Nah, berikutnya tuh kita melihat resolusi 2254 dari Dewan Keamanan PBB di Desember 2015. Nah, resolusi ini itu kemudian menjadi landasan dan prinsip dari seluruh negosiasi antar kedua belah pihak ini sampai sekarang. Nah, ini tuh sebenarnya disetujukan secara mutlak, berisikan tuntutan-tuntutan PBB akan gencatan senjata dari seluruh pihak, dan meminta agar PBB itu dapat menyidangkan pihak-pihak yang berkonflik dalam negosiasi formal diawali pada 2016. Nah, oleh karena itu mengikuti janji dari sini adalah nih konferensi Jenewa yang ketiga di Januari 2016, di mana proses negosiasi antara High Negotiations Committee itu dengan pemerintahan Suriah itu direncanakan pada 29 Januari 2016. Nah, tapi ternyata pertemuannya itu gagal karena kelompok oposisi itu belum bersedia untuk bernegosiasi karena dibilang serangan-serangan dari pemerintah Suriah itu masih berlangsung terus gitu loh. Jadi hak asasi manusia mereka itu masih sangat terlanggar. Jadi mereka belum mau negosiasi. Oleh karena itu, setelah itu barulah dilaksanakan nih ceasefire-nya. Ceasefire ini tuh sebenarnya udah beberapa kali dibuat sih ya, di September 2016, Februari 2016 pun juga sudah ada. Nah, tapi kemudian nih ada nih di Astana Talks Initiation and Ceasefire di Desember 2016, di mana gencatan senjata ini tuh baru berhasil. Di sini tuh Rusia dan Turki, mereka tuh mengajukan pengadaan proses negosiasi berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 2254 itu. Dan mereka juga mengajukan dilaksanakannya gencatan senjata pada tentara Suriah dan kelompok oposisi berlaku pada 30 Desember 2016 jam 12.00 malam. Nah, berangkat dari situ kemudian dilanjutkan ke Astana Talks yang pertama di Januari 2017. Nah, ini nih yang cukup signifikan lah bisa kita bilang sampai sekarang. Nah, di tanggal 23 Januari 2017 itu ditandain sebenarnya dimulainya negosiasi ini melibatkan delegasi oposisi Suriah dengan delegasi pemerintah dipimpin oleh Bashar Jafari. Nah, ini tuh disebut sebagai International Meeting on Syrian Settlement. Nah, dari konflik yang udah berlarut-larut banget nih, di sini akhirnya mereka bisa duduk bareng, bisa ngobrol. Walaupun sebenarnya hasilnya itu belum ada. Nah, oleh karena itu kita bisa analisis bahwa di sini tuh konfliknya ternyata udah matang. Sesuai tadi juga udah diomongin gitu kan ya. Jadi kan harus kita cari kematangannya dulu seperti apa, baru bisa negosiasi. Nah, kan kita juga tahu harus ada prekondisi-prekondisi untuk mencapai ripeness of conflicts agar dapat memulai proses perdamaian. Nah, di sini kita bisa bilang bahwa mulainya itu dari mutually hurting stalemate, di mana mereka tuh sama-sama sumber dayanya terus terkikis, terus sampai akhirnya mereka harus bergantung pada donor-donor internasional. Dan oleh karena itu, sisi mereka pun menjadi tidak stabil, sama-sama tidak stabil. Nah, kemudian juga ditempatkan Astana Kazakhstan sebagai titik tengah negosiasi karena dianggap netral oleh kedua belah pihak. Selain itu juga di sini kita bisa lihat pemerintah Suriah tuh udah bisa mengubah persepsinya akan kelompok oposisi ini yang pada awalnya dianggapnya sebagai teroris dan sekarang tuh udah enggak lagi dan udah bisa duduk bareng. Nah, kenapa kita bisa bedakan perubahan persepsi ini? Karena masih ada pihak-pihak lawan dia yang masih dianggap sebagai teroris seperti ISIS yang ada afiliasi dengan Al-Qaeda dan mereka nggak mau diskusi dengan mereka-mereka yang masih dianggap teroris. Oleh karena itu diskusi ini hanya melalui perwakilan High Negotiations Committee. Nah, dari situ kemudian banyak lagi nih proses-proses negosiasi yang lain. Contohnya kayak Jenewa 4 di Februari sampai Maret 2017, di mana fokus pemerintah Suriah ini kelihatan pada lebih cenderung ke kontraterorisme, sedangkan pihak oposisi itu cenderung pada transisi politik. Jadi mereka belum ketemu, tapi mereka udah bisa ngobrol. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Astana Talks yang kedua di Februari 2017, di mana adanya upaya untuk memperkuat rezim gencatan senjata dan juga ada ini tuh sebagai confidence building measure. Nah, kemudian ini tuh dilanjutkan dengan pembicaraan-pembicaraan Astana yang lain lah. Banyak banget pembicaraan Astana di sini.
Dan agenda mereka pun berbeda-beda gitu. Ada yang ngomongin zona deeskalasi, ada yang ngomongin pertukaran tahanan perang, dan seterusnya. Nah, mungkin berikutnya bisa dilanjutin nih, Jen, kayak gimana ya lanjutannya? Di selanjutnya ini ada Astana Talks di Maret 2018. Di ronde ini adanya pengumpulan pasukan untuk mencapai gencatan senjata abadi di Suriah. Proses negosiasi ini ada yang namanya Idlib Memorandum di September 2016, di mana di proses negosiasi ini adanya upaya membuat zona demilitarisasi di Idlib, namun gagal. Hal ini dikarenakan tidak tercapainya persetujuan gencatan senjata abadi karena kelompok oposisi menolak untuk menerima kebijakan tentang provinsi Idlib. Nah, selanjutnya ini ada Northern Syria Buffer Zone Agreement, yaitu di Agustus 2019, di mana ini mencoba kembali membentuk zona demilitarisasi baru di Suriah Utara, tapi gagal juga pada akhirnya karena Turki menolak perjanjian dan Amerika Serikat juga memerintahkan penarikan pasukan AS untuk kembali. Nah, selanjutnya ada pembentukan Syrian Constitutional Committee di Jenewa, yaitu di Oktober 2019. Nah, pembentukan komite ini direncanakan pada tahun 2019 di Jenewa, terdiri dari sekitar 50 orang dari masing-masing pemerintahan, oposisi, dan juga masyarakat sipil beserta masyarakat lainnya. Kemudian komite ini resmi bersidang pada 30 Oktober 2019 di kantor PBB Jenewa. Kemudian utusan PBB tersebut yang bernama Pedersen yang memfasilitasi pembicaraan 5 hari dari komite ini. Kemudian komite ini bertujuan untuk mencari solusi damai terakhir setelah 1 dekade perang. Nah, selanjutnya ini ada Nur Sultan Meeting. Nur Sultan Meeting ini diganti nama dari Astana ke Nur Sultan. Kemudian di dalam meeting ini ada pembicaraan tapi tetap gagal dan akhirnya malah ada gencatan senjata lagi. Dan yang terakhir ini ada Astana di 2020, di mana Pedersen sebagai utusan khusus PBB menyampaikan bahwa ada kesempatan untuk lebih fokus pada mengamankan solusi politik damai untuk pertempuran selama hampir 1 dekade. Dan pembahasan ini berfokus pada landasan dan prinsip nasional oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Kemudian menurut Pedersen sendiri, seperti yang Pat juga tadi bilang, kalau di masalah konflik Suriah ini nggak ada kepercayaan di antara masing-masing pihaknya. Berdasarkan analisis kita itu dari semua negosiasi itu apa aja sih opsi solusi yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang berkonflik ini? Iya, jadi emang sih negosiasinya tuh prosesnya berlarut-larut banget ya dan lama banget. Walaupun hasilnya itu sedikit-sedikit sih ya, tapi kalau menurut saya sendiri sih ini udah kemajuan banget dari konflik Suriah yang mulai dari 2011 begitu. Nah, dari negosiasi-negosiasi itu kita kan mengikuti konsep nih, kita mengidentifikasi kemungkinan opsi-opsi yang dapat diambil tuh selama ini tuh udah apa saja. Nah, kebanyakan opsi-opsi ini tuh sebenarnya sih muncul dari yang disebut sebagai Astana Troika berisikan Rusia, Turki, dan Iran dari Dewan Keamanan PBB, dan kebanyakan tuh agendanya muncul dari pihak-pihak luar yang kemudian dinegosiasikan di dalam gitu. Nah, jadi dari situ opsi-opsinya tuh banyak diusulkan terkait zona-zona deeskalasi konflik, reformasi konstitusi yang harus mendasari pada perundingan dan negosiasi lagi gitu, dan juga adanya pemilu ulang dengan pengawasan internasional, transisi politik, dan sebagainya gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kalau opsi-opsi itu never ending sih ya, sebenarnya banyak banget gitu. Cuman yang cukup signifikan dalam dibahas di negosiasi-negosiasi ini, yang paling realistik sih adalah keempat ini. Cuman ya kita tidak menutup kemungkinan adanya opsi-opsi yang lain. Nah, kalau misalnya kita lihat nih BATNA atau Best Alternative to a Negotiated Agreement. Nah, kalau BATNA untuk para pemain utama dalam konflik sendiri gimana? Kalau BATNA itu kan sebenarnya intinya itu adalah alternatif terbaik apabila negosiasinya gagal.
jaga-jaga nih kalau misalnya gagal mereka bakal kayak gimana, best alternatif mereka tuh apa gitu. Yang pertama sih kita lihat dari misalnya rezimnya Bashar al-Assad dulu. Nah kalau mereka kita bisa bilang sih best alternatif dia pasti akan memegang kontrol kembali kepada sebagian besar Rusia gitu loh. Suriah, sorry. Nah, tapi dari sini tuh dia sangat bergantung pada Rusia karena sumber daya dia tuh sudah semakin menipis terus gitu loh. Nah, jadinya di sini tuh dia malah akan menjadi semacam pemerintahan proksi dari Rusia karena dia sangat bergantung. Jadi walaupun dia akan memegang kontrol, tapi dia juga akan dikontrol oleh Rusia. Nah, itu best alternatif untuk Bashar al-Assad. Tapi untuk kelompok oposisi Suriah sendiri, mereka itu best alternatifnya tuh sebenarnya nggak bisa dibilang best juga gitu loh. Karena mereka hanya akan terjun kembali ke dalam konflik, dan dia hanya terjebak dalam perlawanan militer ini dengan sumber daya yang semakin menipis dan terbatas banget gitu. Nah, karena dia juga sumber dayanya terbatas, otomatis efek dia pada konflik ini makin lama akan makin menipis, pengaruhnya akan makin menipis. Oleh karena itu, kredibilitas dia juga akan turun. Dan dia kemungkinan tuh akan overshadowed oleh kelompok-kelompok oposisi yang cenderung lebih radikal. Dan mungkin ya sumber dayanya lebih banyak, seperti yang terafiliasi dengan Al-Qaeda atau ISIS gitu. Oke, kita lanjut ya. Gue pengen nanya ke Jen. Jen, jadi dari hasil akhir dari seluruh proses negosiasi konflik di Suriah yang selama ini udah tercapai apa aja sih? Oke, tadi kan prosesnya udah panjang banget nih. Pastinya kayak kita juga bisa lihat ada hasil akhir yang paling signifikan. Nah, ini terlihat dari proses negosiasi Astana Talks di September 2017 dan Northern Syria Buffer Zone Agreement di Agustus 2019, di mana di proses negosiasi itu berupaya melakukan opsi pembentukan zona demilitarisasi atau zona deeskalasi, di mana zona tersebut tidak memperkenankan adanya segala macam bentuk aktivitas militer. Nah, selain itu adanya pembentukan konstitusi baru yang bernama Komite Konstitusi Suriah, di mana ini merupakan langkah rekonstruksi konstitusi melalui perundingan pihak kelompok oposisi dengan rezim al-Assad. Dan yang terakhir ini dalam proses negosiasi tentunya memerlukan keterbukaan dan keadilan yang didasarkan pada prinsip yang berpaku pada resolusi Dewan Keamanan PBB 2254. Nah, di dalam resolusi ini intinya berisi mengenai komitmen untuk persatuan Suriah, termasuk dengan memastikan perlindungan hak masyarakat Suriah, keberlangsungan pemerintahan, dan lain sebagainya. Jadi dalam resolusi ini tidak hanya berfokus pada satu kepentingan aja, namun resolusi ini juga berupaya untuk menjamin adanya keadilan yang disesuaikan dengan standar dan kebutuhan dari seluruh masyarakat beserta pemerintah Suriah. Oke, ini diskusinya menurut gue sangat produktif. Tapi di akhir gue mau menyimpulkan aja. Kalau misalnya menurut gue secara pribadi, konflik Suriah merupakan konflik yang sangat complicated, panjang, terutama banyaknya intervensi, jadi pihak yang bersangkutan sangat banyak. Tetapi walaupun begitu, proses negosiasi tetap terjadi, walaupun banyak banget, dan on and off lah istilahnya, dan masih ada yang di-achieve dari proses negosiasi yang panjang ini. Mungkin itu aja sih hasil kita berdiskusi, ngobrol-ngobrol sedikit hari ini. Gue mau berterima kasih buat teman-teman kita semua, Kagi, Pat, Denny, dan Kak Raffi untuk sharingnya. Paling itu aja dan terima kasih. Semoga bermanfaat.